Bayangkan, di sebuah kota kecil bernama Purwokerto, seorang bangsawan muda memandang rakyatnya yang hidup dalam jeratan hutang. Jeratan yang bukan hanya mengikat dompet mereka, tapi juga harga diri mereka. Namanya Raden Arya Wirjaatmaja. Seorang priayi, seorang abdi negara, tapi juga seorang manusia yang tak tahan melihat penderitaan bangsanya sendiri. Pada masa itu, tahun 1891, pemerintah kolonial mulai memperkenalkan gagasan perkumpulan menabung. Katanya, untuk kesejahteraan bersama, tapi bagi rakyat pribumi, itu hanyalah wacana. Hingga 4 tahun kemudian, pada tahun 1895, sebuah langkah kecil mengguncang sejarah. Raden Arya mendirikan De Purwokerto-Sehalt en Spaarbang der Inlandse Bestuurs Ambtenaren, sebuah bank simpan pinjam untuk pegawai Bumi Putra yang kelak dikenal sebagai Bank Priayi. Namun, di balik nama yang terkesan elitis itu, tersimpan semangat yang sangat rakyat, semangat menolong diri sendiri, semangat menolong sesama. Raden Arya mengelola kas masjid, uang sebesar 4.000 gulden, dan dari dana kecil itu, lahir harapan besar. Dana itu bukan hanya disimpan, tapi digulirkan kembali untuk guru, untuk petani, untuk buruh, agar mereka tak lagi bergantung pada rentenir yang mencekik kehidupan. Tapi kisah ini bukan hanya tentang angka. Ini tentang keberanian, tentang empati, tentang keyakinan bahwa rakyat kecil pun berhak merdeka secara ekonomi. Suatu hari, Raden Arya menghadiri acara sunatan anak seorang guru. Acaranya besar, meriah. Ia tertegun, lalu bertanya, "Dari mana semua ini dibiayai?" Sang guru tersenyum getir. "Saya meminjam pada rentenir," katanya. Dari sanalah Raden Arya belajar bahwa kemiskinan bukan hanya soal kekurangan uang, tapi tentang tekanan sosial, tentang rasa takut terhadap omongan orang. Budaya FOPO, fear of people's opinion, telah hidup bahkan sebelum bangsa ini merdeka. Dan di sanalah api perjuangan Raden Arya semakin menyala. Ia sadar rakyat perlu diberdayakan, bukan dikasihani. Perjuangan Raden Arya memiliki kemiripan dengan kisah di Jerman. Ketika Friedrich Riefeson mendirikan koperasi kredit pertama di Eropa, keduanya sama-sama pejabat setempat, sama-sama ingin melawan jeratan rentenir, sama-sama ingin menolong rakyatnya. Namun jalan sejarah mereka berbeda. Di Jerman, koperasi berkembang menjadi raksasa ekonomi rakyat. Hingga kini, dimiliki oleh lebih dari 17 juta anggota. Di Indonesia, cita-cita itu terbelah karena yang lahir bukan koperasi rakyat, tapi bank milik negara, Bank Rakyat Indonesia. Meski begitu, sejarah tak pernah melupakan bahwa dari tangan Raden Arya lah semangat koperasi pertama kali bersemi di bumi Nusantara. Ia bukan hanya perintis, ia adalah simbol bahwa kekuatan ekonomi sejati lahir dari empati. Namun perjalanan koperasi di Indonesia tidaklah mudah. Meski semangatnya luhur, perkembangan koperasi di tanah air masih jauh dari cita-cita konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Mari kita lihat perbandingan yang menyentuh hati. Korea Selatan yang merdeka di tahun yang sama dengan Indonesia, kini memiliki lebih dari 23.000 koperasi dengan anggota yang mencapai lebih dari separuh penduduknya. Sementara Indonesia memiliki lebih dari 130.000 koperasi, tapi hanya sekitar 10% penduduk yang benar-benar menjadi anggota aktif. Perbedaannya bukan pada jumlah, tapi pada jiwa. Budaya gotong royong di negeri ini sering berhenti pada tataran sosial, bukan ekonomi. Kita gemar tolong-menolong dalam urusan pribadi, tapi belum terbiasa bergandengan tangan dalam membangun usaha bersama. Banyak koperasi gagal, bukan karena kekurangan dana, tapi karena kekurangan kesadaran.
Seperti yang ditulis oleh Jan-Louis ten van Zanden, akademisi dari Universitas Utrecht, koperasi di Indonesia sering kehilangan ruhnya karena intervensi berlebihan dari pemerintah. Koperasi dijadikan alat politik, bukan alat pemberdayaan. Anggotanya pasif, tidak merasa memiliki, karena banyak koperasi lahir bukan dari kesadaran rakyat, tapi dari program atas ke bawah. Lemahnya tata kelola, kurangnya profesionalisme, dan rendahnya literasi ekonomi membuat koperasi sulit berkembang. Lebih menyedihkan lagi, sebagian besar koperasi hanya bergerak di bidang simpan pinjam, belum mampu menjadi agregator ekonomi lokal yang mempersatukan kekuatan produksi rakyat. Namun, di balik semua itu, harapan belum padam. Kini, di era Presiden Prabowo Subianto, semangat untuk menghidupkan kembali ekonomi Pancasila mulai bergema. Sebuah konsep ekonomi yang memadukan yang terbaik dari pasar bebas dan yang terbaik dari ekonomi terencana, bukan kapitalisme, bukan sosialisme, tapi jalan tengah yang berakar pada nilai-nilai gotong royong. Dan disinilah koperasi menemukan maknanya kembali. Melalui program Talenta Koperasi yang diluncurkan oleh Kementerian Koperasi RI, ribuan anak muda kini mulai belajar bahwa koperasi bukan sesuatu yang kuno, tapi masa depan yang bermartabat. Mereka mulai memahami bahwa koperasi adalah perusahaan modern yang berjiwa sosial, profesional, tapi berperasaan. Kini, peluang terbuka lebar. Koperasi punya ruang untuk menjadi penggerak ekonomi digital, untuk menjadi jembatan antara sumber daya lokal dan pasar global. Ada banyak potensi yang belum disentuh, banyak kekayaan alam yang menunggu untuk dikelola dengan bijak melalui tangan-tangan anak bangsa. Koperasi bisa menjadi kunci untuk memastikan setiap tetes keringat rakyat kembali kepada rakyat, dan semuanya berawal dari satu langkah kecil, dari seorang pria sederhana di Purwokerto yang percaya bahwa kebaikan harus dimulai dari diri sendiri. Raden Arya Wirjaatmaja mungkin tidak menyangka bahwa gagasannya akan hidup lebih dari 100 tahun kemudian. Namun semangatnya masih ada di setiap guru yang menolak pinjaman rentenir, di setiap petani yang membangun koperasi, di setiap anak muda yang bermimpi tentang kemandirian ekonomi bangsanya. Mari kita teruskan nyala api itu, karena koperasi bukan sekadar lembaga. Koperasi adalah cermin dari siapa kita sebagai bangsa. Bangsa yang percaya pada gotong royong, pada keadilan, pada kemerdekaan sejati. Bukan hanya di atas kertas, tapi di dalam kehidupan sehari-hari. Bersama kita lanjutkan perjuangan Raden Arya. Bangun koperasi bukan karena perintah, tapi karena cinta pada negeri. Karena ketika kita menolong sesama, sesungguhnya kita sedang menolong Indonesia. Mari nyalakan kembali semangat koperasi demi bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri, demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.